together that we couldn't hide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentino Hafid. Saya dari Universitas Indraprasta, jurusan bimbingan konseling. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan yang memanusiakan manusia dan juga refleksi atas kasus Man 1 Cimarga. Itu dia. Mungkin kita pendahuluan terlebih dahulu ya. Pendidikan Indonesia pada saat ini di tengah-tengah berbagai tantangan, mulai dari kemajuan teknologi, perubahan kurikulum, hingga masalah karakter dan moral generasi muda. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui kebijakan seperti Merdeka Belajar dan digitalisasi sekolah. Namun masih banyak kasus yang menunjukkan bahwa pendidikan kita masih belum sepenuhnya memanusiakan manusia. Nah, seperti salah satu contoh kasus nyata adalah peristiwa di Seman 1 Cimarga, Lebak, Banten, di mana seorang kepala sekolah menampar siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Kasus ini sempat viral dan memicu aksi mogok ratusan siswa. Dari kejadian ini kita bisa merenungkan, apakah praktik pendidikan kita sudah benar-benar membentuk manusia yang beradab, atau justru masih terjebak dalam pola kekuasaan dan hukuman. Dalam kajian reflektif ini, saya ingin menyoroti berbagai sistem dan praktik pendidikan kita terkadang gagal. Terkadang gagal menjaga harkat dan martabat manusia, baik siswa maupun guru. Padahal menurut Prayitno, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi pancadaya, cipta, rasa, karsa, karya, dan iman secara seimbang dan harmonis. Lalu kita langsung ke intinya aja. Kasus Cimarga menunjukkan dua sisi pendidikan Indonesia, keinginan untuk menegakkan disiplin, tetapi juga lemahnya pengendalian diri dalam proses pendidikan. Kepala sekolah mungkin bermaksud menegur siswa yang melanggar aturan larangan merokok sesuai dengan Permendikbud nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di sekolah. Namun, tindakan menampar siswa jelas melanggar prinsip pendidikan humanis. Menurut teori harkat dan martabat manusia, HMM dari Prayitno, setiap manusia memiliki potensi pancadaya yang harus dikembangkan secara seimbang. Nah, kembali lagi tadi itu, daya cipta, daya rasa, daya karsa, daya karya, dan juga daya iman. Dalam kasus Cimarga, daya cipta dan karsa kepala sekolah tampak berjalan. Ia menegakkan aturan dan ingin mendisiplinkan siswa. Namun, daya rasa dan takwa mungkin terabaikan ketika teguran berubah menjadi kekerasan fisik. Padahal, kekerasan dalam pendidikan justru mengikis rasa hormat dan martabat siswa. Dan juga menciptakan jarak emosional antara pendidik dan juga peserta pendidik. Nah, bagi siswa, mungkin tindakan tersebut juga menjadi refleksi tentang bagaimana mereka memahami tanggung jawab moral. Merokok di sekolah jelas melanggar aturan dan nilai kesehatan, tetapi hukuman yang bersifat fisik bukanlah solusi yang memanusiakan. Nah, pendidikan seharusnya menjadi ruang dialog, bukan arena hukuman. Guru dan kepala sekolah juga mestinya berperan sebagai pembimbing kehidupan, bukan hanya penegak disiplin. Nah, lalu juga kejadian ini juga memperlihatkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia masih belum menyentuh akar kemanusiaan. Kita sering menuntut murid berperilaku baik, tetapi belum selalu memberi teladan yang baik. Kita menekankan nilai akademik dan aturan, namun kurang membangun rasa empati, tanggung jawab, dan spiritualis yang menjadi dasar harkat manusia. Dari peristiwa ini, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek pengetahuan dan kedisiplinan semata, tetapi juga harus melatih manusia untuk berpikir, merasakan, bertindak secara seimbang. Menegur siswa memang penting, tetapi harus dilakukan dengan cara yang mendidik, bukan melukai. Arah pendidikan Indonesia ke depan haruslah lebih humanis dan bermartabat, di mana setiap kebijakan dan praktiknya berpusat pada manusia, bukan pada kekuasaan. Guru dan kepala sekolah perlu mendapat pelatihan penguatan karakter, komunikasi empatik, serta manajemen emosi agar proses pendidikan benar-benar menjadi pembinaan, bukan penindasan. Pendidikan yang memanusiakan manusia adalah pendidikan yang melahirkan individu yang berilmu, sekaligus berakhlak, memiliki daya pikir yang tajam, rasa halus, karya yang bermanfaat, karsa yang kuat, dan juga iman yang teguh.
Hanya dengan keseimbangan itulah harkat dan martabat manusia akan benar-benar terjaga dan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara utuh. Nah, itu dia. Mungkin segitu untuk malam ini dan juga materi ini. Saya Valentino Hafid pamit dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.